Bener, alhamdulillah ya. Kukituna ieu kesehatan serta waktos urang sami-sami manfaatkeun kangge milari ridho Allah ku parantawisan ngaoskeun Al-Qur'an. Insyaallah anu baris di ngaoskeun dina malam Senin ieu sakumaha biasa di Masjid Al-Amin nyaeta bahasan kajian tafsir Al-Qur'an. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat atau kita simak maknanya apa yang telah kita baca bersama-sama dalam ayat ke-51 surat Al-Baqarah ini. Firman Allah ayat 51, wa iz wa'adna Musa, dan ingatkanlah wa'adana ketika aku kata Allah membuat perjanjian atau menjanjikan Musa kepada Nabi Musa arba'ina 40 lailatan malam. Summa kemudian ittakhadtumul ijla, menjadikan anak sapi. Jadi membuat patung anak sapi. Min ba'dihi, min dari ba'dihi sesudahnya. Wa antum sedangkan kamu zalimun menjadi orang-orang yang zalim. Ayat 52, summa kemudian afauna kami memaafkan ankum atas kalian mimba'di dari sesudah zalika itu la'allakum supaya kamu tashkurun bersyukur. Ayat 53, wa dan iz ingatlah ketika ataina kami memberikan, jadi ata artinya memberi, nate kami, jadi ataina kami memberikan Musa kepada Musa alkitabah yaitu alkitab, wal furqon dan furqon, la'allakum agar kalian tahtadun memperoleh petunjuk. Ayat yang 54, wa dan iz ingatlah qala ketika berkata Musa, Nabi Musa, li kepada qaumihi kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian dolamtum telah berbuat zalim anfusakum kepada diri kalian sendiri, bi dengan ittikhadhi menjadikan kum buat kalian al ijla anak sapi atau nabi lembu. Patubu kemudian bertobatlah kalian ila kepada bari'i yang menciptakan kum kalian. Pataba kemudian Allah menerima taubat alaikum atas kalian. Innahu sesungguhnya Allah itu huwa dia Allah at-tawwabu maha penerima taubat, ar-rahimu juga maha penyayang. Nah, seperti itu Bapak sekalian mufradatnya atau kosakatanya. Punten Bapak-bapaknya sembari nyarios rada cadel. Ya potong waos buat tepira ada haranginan
meletuk mata karena eos sesorana. Bisa nyebut sin gede. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 51. Ayat 50 waktu itu ini nerangkeun masalah nasib Nabi Musa setelah dikejar-kejar ku Fir'aun dan bala tentaranya ini. Lalu Fir'aun membuat SK surat keputusan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israil wajib dibunuh. Waktu itu teh. Setiap ibu-ibu yang sedang hamil di kalangan Bani Israil dicirian ke RT, dicatat. Mun lahir kudu dipencit. Masya Allah ya. Kenapa? Karena Fir'aun takut mimpi yang diperoleh oleh Fir'aun kenyataan, yaitu kerjanya akan ditumbangkan oleh salah seorang keturunan Bani Israil. Waktu itu teh. Ternyata karu wa makaru wallahu khairul makirin. Fir'aun punya makar, punya rencana jahat, keji. Allah makarnya lebih baik. Ternyata salah satu keturunan Bani Israil ada yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ternyata apa yang diramalkan dalam mimpinya waktu itu, mimpi Fir'aun terbukti. Jadi Fir'aun justru Fir'aun sendiri yang memelihara, yang merawat Nabi Musa sejak bayi kan, ketika ditemukan di sungai Nil sampai besar. Ternyata setelah besar Allah menjadikan Musa itu sebagai nabi dan rasul, dan Allah mengutus Nabi Musa untuk menyadarkan kejahatan Fir'aun, rejim Fir'aun waktu itu. Nah, kemudian karena Fir'aun menolak terhadap dakwahnya Nabi Musa dan Harun waktu itu, maka Nabi Musa dan Harun meninggalkan Egypt, negara Mesir waktu itu, meninggalkan kotanya, dan terendus, terdengar oleh Fir'aun. Maka Fir'aun menyiapkan bala tentara untuk mengikuti kalaburna Bani Israil. Ternyata ketika Nabi Musa dengan kaum Bani Israil melarikan diri atau kabur dari kota Mesir, ternyata di belakang sudah disiapkan Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Kemudian mentok di lautan teh apanya? Diteruskan laut dan diteruskan tentara. Nah, di situ ayat firman Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, laut membelah. Nah, lumbung jadi jalan, kemudian kaum Bani Israil terselamatkan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam lewat tongkat tadi teh. Nah, setelah beberapa dekade, beberapa waktu terselamatkan, lalu Fir'aun jeung bala tentara geus musnah banyak, sudah musnah semuanya. Kemudian Nabi Musa dan kaum Bani Israil menempati sebuah tempat di sebuah tempat dekat Gunung Tursina. Maka tiba-tiba ada perintah Allah kepada Nabi Musa, yaitu wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa. Jadi Nabi Musa ku Allah diundang untuk naik, untuk berdiam diri di sebuah bukit atau gunung. Disebutnya Gunung Tursina namanya. Di surat At-Tin kan wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin, Gunung Tursina. Sabaralami 40 malam, disebut dirinya arba'ina lailatan, selama 40 hari 40 malam.
Nah, terus tunduk karena waktunya Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Tursina. Nah, ayat hiji kasus peristiwa selama Nabi Musa alaihissalam 40 hari itu kan lumayan sebulan lambungnya, lami. Sementara kaum Bani Israil itu belum terdidik dengan baik akidahnya. Belum sempat Nabi Musa memberikan ajaran-ajaran tauhid yang benar, akidah yang benar. Nah, orang-orang Bani Israil itu membuat anak sapi itu yang disebut di dia teh al-ijlah teh, al-ijlah. Jadi al-ijlah teh anak sapi, ajal dibuat dengan emas. Sesuai riwayat-riwayat dengan tafsir. Ayat variasi apariana, ayat riwayat kiri. Salah satu riwayat di antara nanti ayat namanya Musa bin Samiroh. Jadi Musa itu apa? Ayat Musa, Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Nabi Musa itu namanya Imran, jadi Musa bin Imran. Tadi kalangan Bani Israil ditinggalkan ke Gunung Tursina, ada yang bernama Musa bin Samiroh, disebut Samiri. Nah, ini provokatornya terprovokasi. Orang teh cenah ieu teh ibadah teh terbarung cenah, kudu kumaha. Mari ada yang berpendapat Samiroh itu adalah jelmaan Dajjal. Maka si Samiri itu kudunan cenah lemboga ali emas ampalung kumpul ke. Kemudian si Samiri itu punya kelebihan, diberikan ilmu semacam sihir gitu. Jadi emas yang sudah dikumpulkan dibentuk sebuah berhala patung anak lembut yang kecil. Nah, cenah urang teh nyembah Allah teh langsung harus melalui pelantara supaya lebih afdol. Itu menurut pikiran si Samiri dan kawan-kawan. Otomatis orang-orang Bani Israil yang lain ikut serta karena takut dicirian, termasuk Nabi Harun alaihissalam, keponakan Nabi Musa. Itu bisa nyarek, Pak. Tidak bisa menghalang-halangi, tidak bisa menyadarkan umat. Jangan diikuti si Samiri. Jangan. Itu perbuatan yang salah. Perbuatan kaum musyrikin. Tidak boleh menyembah Allah lewat berhala, lewat sesuatu benda. Jadi Nabi Harun pun tidak sanggup mencegah perilaku itu selama 40 malam. Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina, Nabi Musa selama 40 hari 40 malam itu berada apa? Nah, diterangkan salahnya. Summa tahadul ijlah mimba diri setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kamu didetek Nabi Harun alaihissalam yang dipercayakan sudah Nabi Musa. Summa kemudian afauna ankum, kami memaafkan kalian mimbadi setelah zalika itu. La'allakum tashkurun. Jadi dina hiji riwayat sampaikan di saat Nabi Musa alaihissalam turun gunung menerima firman Allah. Itu terkenal detin komandemen ya. 10 firman Tuhan. Jadi Nabi Musa alaihissalam nyana oleh-oleh di Gunung At-Tur, yaitu wahyu dari Allah. Yang salah satu bagian dari isi kitab Taurat. Nah, salah 10 firman Tuhan di antaranya nomor 1 adalah melarang musyrik, yaitu menyembah Allah atau mempertuhankan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh membuat patung untuk sembahan. Coba anu dicanatna eta pas umatna keur nyara lembah anak sapi.
Yang ketiga, dilarang menyebut Tuhan Allah secara sia-sia. Maksudnya itu jangan menyia-nyiakan waktu untuk tidak zikir kepada Allah. Yang keempat, tentang kewajiban ibadah di hari Sabat. Hari Sabat ya hari Sabtu, hari orang Jumat kan ya. Kemudian ibadah orang Jumatan hari Jumat. Nyata hari genep. Upami Yahudi mah hari Sabat, hari Sabtu ibadah nanti. Kemudian upami orang perepenya kadang-kadang tilu Jumat satu minggu. Jumat Muslim, satu Yahudi, minggu Nasrani. Kadang-kadang mah. Jadi orang Islam teh perek satu yang minggu teh kapaksa ikut liburnya hari ibadah Yahudi dan Nasrani. Hari-hari Jumat orang terlibur, terutama jadi pikiran teh. Ini dari kurang lain yaitu oleh hasil berjajah bagula 300 sebenarnya 350 tahun. Kan? 350 tahun dijajah ke Belanda kata warisan Belanda orang teh per minggu teh ditambah di Sabtu. Jadi pelajaran teh dipadatkan 5 hari. Dan Sabtuna libur nah. Pasti terlepas dari pengaruh Yahudi. Nah itu diantaranya aja di zaman Nabi Musa memang sah ibadah hari Sabtu dan cahaya syariat Islam Nabi Muhammad dan diutus. Aya nama terus sanes syariat Allah deui. Kalimat harus berbuat baik kepada ibu dan bapak. Isina teh. Keenam, tidak boleh membunuh manusia. Membunuh manusia yang bukan hak dibunuh, hari perang atau naon. Membunuh penjahat, membunuh orang yang membunuh. Hukum kisos teu naon. Kemudian yang ketujuh, larangan zina, berbuat zina. 8, larangan mencuri. Mencuri bener zaman umur saya larangan mencuri. 9, tidak boleh menjadi saksi palsu. 10, tidak boleh tertarik kepada hak orang lain. Temenang sirik gitu. Betul menang juga sirik. Nah, itu 10 yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari Gunung At-Tur atau Nabi Bukit Tursina. Pas pulang ke tempat kaum Bani Israil, ternyata apa yang dilakukan oleh si Samiri dan kawan-kawan itu ketahuan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sahanu jadi sasaran Pak. Harun hari malih dititipan umat itu balik itu sampai ke dina surat Al-A'raf si rambutna Nabi Harun itu dijambak pengaku amok gitu Nabi Musa alaihissalam. Saking marahnya kepada Harun coba gitu. Sampai kan Nabi Harun berkata, jangan dulu emosi, menjadi amok, Mas Prabowo, gede amok, emosional. Sampai kan jangan kau berbuat begitu, wahai anak pamanku. Saudara Nabi Harun, jadi bakat amok Untuk Rasul ini bisa kayak kumaha di mana naon gawe gitu. Belum menerima penjelasan Nabi Harun dari Nabi Harun. Nabi Musa keburu emosi. Kata Nabi Harun, cek Nabi Harun teh lain tadi cari hesek. Terus digitu tak si Samirina kabur meninggalkan tempat itu. Dan mereka kaum Bani Israil yang jumlahnya kurang lebih 70.000 kaum Bani Israil yang ikut menyembah anak sapi bersama si Samiri. Dan Harun tidak ikut serta hanya Harun tidak mampu untuk melarangnya. Nah, dalam ayat seterusnya, summa apauna ankum, karena mereka sudah taubat, Allah memaafkan kendailah geus dan geus. Tapi tetap perbuatan dosa harus ada hukuman.
la'alakum tashkurun. Allah memaafkan agar kalian menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran. Jangan diulangi lagi, gitulah istilahnya. Dimaafkan. Kemudian wa idz ataina Musa kitaba, dan ingatlah ketika aku memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu sebuah kitab yang tertentu sesuai kitab Taurat banyak. Kitab Taurat, adapun yang disebut Al-Furqan, wal Furqan adalah keterangan-keterangan lain yang membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi Nabi anu kenging kitab teh kan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim berupa suhuf-suhuf, itu berupa kitab. La'alakum tahtadun, supaya kalian memperoleh petunjuk. Jadi ku ayana kitab sebagai rujukan di dalam ibadah, di dalam keyakinan harus punya kitab. Semua agama kan punya kitab. Jangankan agama samawi, urang teh kan kasuna agama samawi, Yahudi agama samawi, Nasrani agama samawi. Agama-agama anu non samawi, agama musyrikin seperti Hindu, Buddha, agama Mazda, Zoroaster, dan rupa-rupa agama negara itu kan kitab suci. Cuman kitab suci saja samawi, saja diturun ke Allah, tapi filsafat hasil olah pikir agama-agama musyrikin. Nah, oleh karena kaum Bani Israil sudah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat, anu ayeuna geus teu aya aslina. Pemihoyong miladian kitab Taurat aslina mah tong jauh-jauh ya Al-Qur'an. Jadi kitab Taurat teh tos aya dina Al-Qur'an. Kitab Taurat teh. Kitab Injil aya dina Al-Qur'an. Kitab Zabur aya dina Al-Qur'an. Jadi mengimani kitab Al-Quran itu sama dengan mengimani semua kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada para nabi. Nah, dengan kitab itulah baik kaum Bani Israil maupun hamba-hamba Allah yang lain menjadi rujukan dalam ibadah. Sebagai tafsirnya adalah nabi. Nabi itu adalah pentafsir, penjelas Al-Quran. Sampai disebutkan Saudara Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau orang yang ngamalkan Al-Quran, kudu nuturkan karena sunnah-sunnah Nabi. Sebab Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Upami orang tidak mengikuti sunnah Nabi, berarti disebutnya itu teh aliran apa? Inkarus sunnah. Kapungkur panayanya ramai aliran inkarus sunnah. Tahun seberapa? Tahun 2000 kayak itu sampai kan diramaikan waktu itu. Ayat aliran inkarus sunnah. Nyata aliran yang tidak percaya kepada sunnah, hanya mempercayai Al-Quran. Mereka bisa ngamalkan anak itu karena Al-Quran dipercaya karena sunnah. Dan ayat atau praktek sholat ya Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat. Bukan ai sholat teh kumaha itu mah urang. Mah disebut sholat tudaim, sholat cicing. Ingat oge sholat sebenarnya. Nah, jadi sunnah itu sebagai pentafsir, penjelasan dari Al-Quran. Sementara Al-Quran Taurat, kitab Taurat, pentafsirnya adalah Nabi Musa alaihissalam, yaitu disebut Al-Furqan, yang membedakan yang hak dan yang batil sebagai penjelasan dina kitab Taurat anu eta. Nah, salajengna ayat 54, wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalantum anfusakum, sebenarnya kalian itu terdolim kepada diri kalian sendiri, bittikhozikumul ijlah, dengan waktu kalian membuat patung anak sapi. Kan tadi terus diperintahkan tobat,
Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memaafkan. Tetapi ada syaratnya. Kalau ini dimaafkan oleh Allah, diantaranya harus taubat dulu. Patubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian, yaitu Allah. Kuma cara tobat nate, bagaimana cara taubatnya? Yaitu paktulu anfusakum, bunuhlah diri-dirimu sendiri. Ini peristiwa yang luar biasa. Paktulu anfusakum, bunuhlah diri-dirimu sendiri. Zalikum hairulakum inda barikum, hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan pencipta dirimu. Jadi kita dina tafsir dina tafsir Ibnu Katsir diuningakeun bahwa kaum Bani Israil yang jumlahnya 70.000 itu keciptaan sudah 70.000 teh. Semuanya harus memegang pisau. Ya kalau pisau bedog pisau kalau pakai sebat sajam ya, senjata tajam gitu. Semuanya. Terus harus membunuh siapapun yang ada di sampingmu. Erek bapak maneh, dek mitoha maneh, dek anak, dek pamajikan, naon penting yang ada di sekitar kamu bunuh. Kayak gimana lagi dibunuh lagi. Nah tiba-tiba gelap waktunya. Spoek we teu ciri curug-curug acan mah. Kata Nabi Musa, silahkan laksanakan. Baru Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dirinya terbunuh. Jadi kan jumlahnya lebih dari 70.000, tapi yang terbunuh, yang mati 70.000. Kacipta jika dongengnya itu intinya gitu. Al-Quran hanya bohong. Kejadian meninggal dunia 70.000. Aya anu masih hidup, aya anu geus maot. Hanya yang meninggal dunia 70.000 orang. Nah, terus 70.000 orang meninggal. Eureun-eureun soteh Nabi Musa alaihissalam ngagibikeun yeuna naon namina teh jubah. Sudah berhenti, baru berhenti. Saling membunuh, kacipta darah mengalir di mana-mana. Saling bunuh-membunuhnya. Nah, setelah kejadian itu dihidupkan lagi, Pak. Nah, ini kejadian anu tidak pernah terjadi kecuali di zaman Nabi Musa. Mau ayat di Nabi kiamat meureun. Terus maralawan itu hidup deui. Wow. Dia nama ayat ya, dan Nabi teu aya. Nah, itu kejadian yang sangat luar biasa dalam sejarah kehidupan umat manusia. Upami bapak panggil yang melakukan jelas, tinggal Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 banyak. Al-A'raf 143, sekarang 148. Di tafsirna ayat langkung jentrek peristiwa eta teh. Langkung jentrek. Jadi salamin sebanyak 70.000 mati dalam keadaan gelap gulita. Nah, setelah terjadi kematian yang semuanya itu, nyata ayat dua pendapat ayat menyebutkan dihidupan deui, ayat menyebutkan dihidupkan kembali. Kemudian ayat kalimat la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Artinya mudah-mudahan ku dihirupkeun deui teh marane teh jadi lebih sadar. Jadi tidak mau melakukan perbuatan yang sama yang kedua kalinya. Bahkan lebih dekat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Allah Subhanahu wa taala ke kaum Bani Israil. Tapi ayat ini pendapat memang baik yang sudah mati akan diampuni Allah dan yang masih hidup diampuni oleh Allah. Jadi kesalahan yang pernah dilakukan itu diampuni, bahkan dosa-dosa yang pernah dilakukan bersih. Jadi yang terbunuh waktu itu masuk surga tanpa hisaban. Nah, itu lamun upami atau kalau orang yang mati dalam rangka menegakkan kalimat Allah, termasuk menegakkan kalimat Allah kan. Jadi kematian ini atas dasar perintah Allah. Biasanya apabila Allah menyuruh perbuatan yang mengerikan biasanya tidak terjadi.
Contohnya ketika Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam pas bulan badai mencit, Nabi Ismail pas pasrah akan disembelih. Ibunya juga sudah ridho karena ini perintah Allah. Seberat apapun perintah Allah harus dilaksanakan meskipun menyuruh menyembelih anak sendiri. Karena pasti tidak mungkin ada perintah Allah yang akan merugikan hambanya, meskipun terkesan perintah Allah itu mengerikan. Betul, ketika Nabi Ibrahim sudah nalutkeun goloknya ke lehernya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim panggil terus cukup. Dan kami mah sekedar untuk menguji ketaatanmu, sampai di mana ketaatan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk nabi yang paling sukses dalam mentaati perintah Allah. Jadi diberi perintah anu ringan-ringan, sedang-sedang, berat-berat malas biasa. Coba diberikan perintah yang super berat, yaitu untuk menyembelih anaknya yang sudah ditinggalkan selama 12 tahun. Orang kene ditinggalkan. Ayeuna pas ketemu dengan anaknya, malah malam harinya mimpi. Ya bunaya, ini Arofil manami azbabuka pangtaduri matadaro. Saur Nabi Ibrahim, kami penting tadi ngimpi mencit anjeun cimpang pikiran dan anjeun kumaha tak pikiran anjeun. Cek Nabi saur Nabi Ismail, ya abati ib'al matu marusat tajiduni insyaallah minasolihin. Bapak cenah laksanakeun eta teh perintah Allah ditah mencit hati. Mungkin Bapak bakalnya yang nanti kasut jalan ikhlas yang sabar. Luar biasanya didikan inung itu teh. Da tara didik Bapak pada Bapak meninggalkan ke Mesir teh. Ternyata udah Nabi Ismail teh nabi atuh Pak, calon nabi. Mungkin nabi teh saleh, teu taat. Satu-satunya peristiwa yang terjadi perintah Allah untuk membunuh diri yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Salat sebanyak 70.000 orang terbunuh. Masya Allah banyak. Nah selanjutnya karena sudah dijadikan dan diterima tobatnya, dzalikum khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kalian. Inda barikum, di sisi Tuhan penciptamu. Fataba alaikum, maka diterima tobat. Janten hoyong ditampi tobat tepat mudah. Meskipun di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu akan mengampuni setiap hamba-hambanya yang akan meminta ampunan, kan itu nya di dalam Al-Quran teh surat Al-Baqarah teh kumaha unggalna teh khilafiyah dan tarobatlah kalian kepadaku dan aku akan menerima tobat kalian. Ternyata tidak semudah itu. Apalagi di zaman dulu, di zaman para nabi. Karena dosanya juga fatal tuh. Musyrik, menyembah benda. Padahal musyrik itu satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bertobat sebelum mengalami kematian. Innahu, dan sesungguhnya dia Allah, huwa dia itu at-tawwabu, Maha penerima ar-rahim, Maha penerima taubat ar-rahimu, dan Maha penyayang. Allah itu. Masya Allah ya. Nah mudah-mudahan ayat-ayat yang barusan kita bahas menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan hidayah taufik kepada kita semuanya. Kurang akhiri doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.